malam hari ini kita coba bahas satu ayat dari Quran surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu min nafsin wahidah, dari diri yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan dia Allah menciptakan dari diri yang satu atau dari jiwa yang satu zawjaha, pasangannya, wa batha minhuma, dan dia sebarluaskan minhuma, dari keduanya, rijalan katsira wa nisaa, laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya engkau saling meminta. Wal arham, dan peliharalah silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah terhadap kalian senantiasa memelihara, senantiasa mengawasi. Coba kita lihat apa kandungan di satu ayat ini. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, ai ahlu Makkah, jadi yang dimaksud adalah ahlu Makkah. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu atau kepada Tuhan kalian. Ai iqabu, yaitu takut kepada azabnya. Bi antuti'uhu, dengan kalian mematuhinya. Alladzi khalaqakum, karena dialah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu diri atau dari satu jiwa, yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari satu jiwa tersebut khalaqa minha zawjaha, Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, min tal'i min adla'i al-yusra, yang diciptakan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Wa batha minhuma ay farraqa wa nassara, kemudian dia mengembang biakkan, memperluas, minhuma, dari keduanya, yaitu min Adam wa Hawa, dari Adam dan Hawa, rijalan katsira wa nisaa, menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah atau dan takutlah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian saling meminta dengan namanya, wal arham, dan hendaklah kalian memelihara silaturahmi atau hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah terhadap kalian senantiasa mengawasi. Hafizan li a'malikum, dia selalu mengawasi segala sepak terjangmu.
fayujazikum biha, kemudian dia memberikan balasan kepada kalian, biha, dengan apa yang telah kalian perbuat. Oke. Sekarang apa makna yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Tapi sebelumnya kita lihat dulu gambaran tentang surat An-Nisa. Ya, karena kemarin kita selesai dengan surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran itu diarahkan kepada kita untuk membangun pemikiran-pemikiran yang kokoh dalam rangka menghadapi pemikiran-pemikiran yang di luar dari Islam itu sendiri. Karena itu banyak diungkap tentang bagaimana penyelewengan, bagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang disebut dengan Ahlul Kitab. Sehingga kemudian muncul pemikiran-pemikiran, muncul pandangan-pandangan yang di luar dari Islam itu sendiri. Nah, di akhir surat Ali Imran itu ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi ada dalam rangka menghadapi pemikiran-pemikiran, tantangan-tantangan yang di luar dari pemikiran dan tantangan Islam itu sendiri, kita diharapkan untuk satu, sabar. Kemudian yang kedua, meningkatkan kadar kesabaran menghadapi kesabaran orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang berusaha menyesatkan kita. Dan yang ketiga, kita mengembangkan sikap yang yang robit. Robit itu adalah yang penuh komitmen, penuh disiplin. Di surat An-Nisa ini ada kaitannya dengan surat sebelumnya. Kalau yang di surat sebelumnya itu berkaitan dengan menghadapi pemikiran yang di luar Islam, maka di sini arahnya itu adalah bagaimana membangun kesatuan, bagaimana membangun persatuan di dalam kelompok masyarakat Islam itu sendiri. Sehingga jarak antara turunnya Quran surat Ali Imran dengan surat An-Nisa itu berdekatan. Jadi kalau surat Ali Imran itu turun ya pada tahun ketiga Hijrah setelah terjadinya perang Uhud. Karena itu banyak diungkap tentang makna-makna dibalik dalam perang Uhud. Nah, sedangkan surat An-Nisa ini turun setelah surat Ali Imran. Jadi ada yang memperkirakan antara dia di akhir tahun ketiga Hijrah atau di awal keempat Hijrah. Jadi setelah perang Ahzab itu. Kemudian turun. Itu sesuai dengan riwayat dari riwayat Siti Aisyah yang mengungkapkan bahwa turunnya surat An-Nisa ini turun setelah Nabi hidup serumah dengan Siti Aisyah. Karena Nabi dinikahkan dengan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah berusia 7 tahun, kemudian tinggal seatap, tinggal serumah ketika dia sudah berusia 9 tahun. Nah, itu terjadi setelah hijrah ke Madinah. Jadi ini kronologis dari surat An-Nisa jika diperbandingkan dia dengan surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Kalau kita lihat runutannya, misalnya di surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan umat pada saat itu, hingga muncul ada kelompok munafikun, muncul kelompok kafirun, kemudian muncul kelompok orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang begitu masuk di surat Ali Imran itu pembahasannya itu bagaimana umat Islam itu dia bisa berpegang pada prinsip pemikiran keislamannya tidak terpengaruh oleh luar, terutama pengaruh dari Ahlul Kitab. Nah, di surat An-Nisa ini arahnya itu lebih pada bagaimana membuat kesatuan dan persatuan di
ya, di kalangan umat Islam. Sehingga kalau kita baca misalnya di surat An-Nisa itu dimulai dengan ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Jadi tidak disebut wahai orang yang beriman, tidak khusus, tetapi kepada semua manusia. Ya ayyuhan nasu, ai ahlul Makkah, ittaqu rabbakum, takutlah atau bertakwalah kepada Tuhan kalian. Ai ittaqu an iqabi, takut pada siksanya. Bi antuti'uhu, dengan mematuhinya. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari satu diri. Jadi ayat ini seakan-akan menggambarkan bahwa Madinah itu adalah masyarakat yang plural dari segi agama. Karena di sana ada komunitas Islam, ada komunitas Nasrani, ada komunitas Yahudi, dan ada komunitas di luar dari itu. Jadi mereka adalah kelompok yang majmuk, yang plural, karena diajak, marilah takut kepada Tuhan, karena siapapun yang mereka pertuhankan itu tentu akan mengajak kepada perkara yang baik. Kemudian yang kedua, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa atau dari satu diri, yaitu Adam. Mau apapun agama orang, dia harus meyakini bahwa Adam itu adalah manusia pertama yang menjadi bapak moyangnya manusia. Karena Adam itu adalah abul nas, bapak moyangnya manusia. Sedangkan yang menjadi bapak moyangnya para nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, kenapa Nabi Ibrahim? Karena dialah, dari Nabi Ibrahim inilah yang paling banyak menurunkan para nabi dan rasul dalam sejarah kerasulan. Sehingga dikatakan abaul anbiya wal mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Nah, jadi ini mengajak kepada suatu pandangan satu tentang kemajmukan. Karena dimulai dengan ya ayyuhan. Kemudian yang kedua, mengingatkan bahwa manusia itu berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Adam. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersatu, karena kita memiliki kesatuan kemanusiaan. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, yang kemudian dari satu jiwa itu dia ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dikatakan di sana Hawa yulad min tal'i min adla'il yusra, dia diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Kemudian dari Adam dan Hawa ini diturunkanlah generasi-generasi manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kali itu kembali kemudian ajakan wattaqu itu muncul lagi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Karena itu takutlah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Ya, saling meminta, wal arham. Karena itu peliharalah tali silaturahmi sebagai manusia yang berasal dari satu keturunan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bertakwa kepada Allah, karena dengan nama Allah itu kita biasa saling meminta disebutkan. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya itu dalam kebudayaan orang-orang Arab pada saat itu. Kalau dia meminta sesuatu, itu biasanya dia nisbatkan kepada nama Allah atau kepada keluarganya. Karena itu kalau kita menemukan kata sumpah itu wallahi, demi Allah. Kemudian kadang-kadang
dia bersumpah demi bapak ibu saya. Ada biasa orang Arab misalnya itu selalu menyebut kata Allah. Jika dikatakan wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah atau bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian biasa saling meminta. Sama kalau kita dalam keseharian kita kadang-kadang melibatkan penyebutan nama Allah. Misalnya bilang lillahi ta'ala tapi serius. Kadang-kadang kita sering seperti itu. Lillah kebanik pekek. Seperti itu. Jadi itu ada kebiasaan kita menisbatkan sehingga disebutkan oleh Allah wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah yang seringkali dengan namanya itu kamu atau kalian saling meminta. Saling meminta karena ada naluri di dalam diri itu kita menyebut nama yang maha kuasa itu untuk menunjukkan bahwa kita serius. Lillahi aku berangan oleh kamu. Kalau misalnya seperti itu, kita sebut kata Allah ketika kita meminta misalnya kesembuhan orang, misalnya untuk kita mengatakan berani kamu bilang wallahi wabillahi watallahi kalau kamu serius. Itu kita selalu ketika kita meminta keseriusan orang itu kita libatkan, kita gunakan nama Allah. Karena kita disuruh wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah atas kalian itu selalu maha mengawasi. Di potongan beberapa ayat ini kita menemukan, saya ulang dari awal karena sudah terangkat. Kemudian yang kedua mengungkap tentang adanya kesatuan kemanusiaan. Kesatuan kemanusiaan itu karena kita berasal dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa ilah yang kemudian berpinak menjadi generasi-generasi yang berkembang sampai dengan di data statistik tahun 1999 itu jumlah manusia sudah mencapai 16 miliar manusia. Jadi berpinak beranak dari 1 dan 2 orang. Nah, karena itu kita didorong untuk saling peduli satu sama lain, didorong untuk membentuk persatuan atas dasar kemanusiaan. Jadi Islam lebih awal sudah memotivasi, mengarahkan kita kepada kesatuan kemanusiaan tadi. Karena itu dalam ajaran Islam itu ada yang dinamakan dengan Tauhidun Nas. Tauhidun Nas itu artinya apa? Sebuah prinsip atau sebuah keyakinan tentang adanya kesatuan kemanusiaan. Karena kita berasal dari satu nenek moyang yang sama yaitu Adam dan Hawa. Nah, selanjutnya kalau kita baca di ayat ini, di penjelasan tafsir ini dikatakan bahwa Adam itu atau Hawa itu diciptakan, disebutkan dari tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam yang bengkok. Ini disebut dari tafsir ini. Nah, apa maksudnya? Ada dua pandangan di kalangan di kalangan para ahli tafsir. Satu, dia memahami yang dimaksud dengan Adam itu, Hawa itu diciptakan. Kalau dibaca di ayat ini wa batha minhuma, kan? Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia menciptakan minha dari satu jiwa itu, yaitu dari Adam itu, zawjaha pasangannya, yaitu Hawa. Sehingga orang mengatakan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Nah, pandangan ini kalau kita cari di dalam tafsir itu tidak ada sebenarnya. Pemikiran ini menurut
seorang penafsir Rashid Ridho menyebut bahwa ini adalah pemahaman yang diambil dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu dikisahkan ketika Nabi Adam itu kemudian tertidur diam-diam, Allah mengambil tulang rusuknya yang sebelah kiri. Dari tulang rusuk sebelah kirilah kemudian diciptakanlah Hawa. Jadi kalau seandainya tidak ada perjanjian lama, maka tidak akan ada pemahaman di kalangan orang Islam tentang terciptanya Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Karena apa dampaknya? Jadi kalau pandangan Bible perjanjian lama itu yang mengatakan bahwa diam-diam diambil tulang rusuknya itu seakan-akan memberikan pemahaman bahwa perempuan itu lebih rendah posisinya ketimbang laki-laki. Karena dia diambil tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Kalau dia diambil berarti sebagiannya. Kok sebagian itu berarti menunjukkan bahwa perempuan itu dalam posisi yang tidak kuat. Jadi laki-lakilah yang kuat, perempuanlah yang lemah. Itu pemahaman seperti itu. Sehingga ini banyak ditentang oleh kalangan feminisme bahwa Islam itu dia bilang tidak berpihak kepada gender. Karena dia memahami, dia menetapkan bahwa perempuan posisinya lebih rendah dari laki-laki. Karena dalam peristiwa penciptaan Adam dan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam. Nah, sehingga kemudian berkembanglah budaya yang lebih mengutamakan laki-laki ketimbang perempuan. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Islam? Pandangan Islam tidak seperti itu. Kalau kita baca misalnya di ayat itu wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan minha dari satu jiwa dari Adam tersebut zaujaha, pasangannya. Jadi menyebut minha itu zaujah itu menggambarkan bahwa proses penciptaan dan kejadian Siti Hawa itu sama dengan Adam. Jadi bukan menggambarkan posisi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Bukan menggambarkan laki-laki kuat, perempuan lemah, tidak. Jadi potongan ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan Hawa itu sama dengan penciptaan Adam. Karena itu posisi laki-laki dan perempuan itu dalam pandangan Islam itu adalah sama. Tidak ada istilah misalnya laki-laki lebih kuat, kemudian lebih hebat dari perempuan. Itu diciptakan oleh Allah SWT. Jadi kata orang, kalau di dalam hadis disebut misalnya Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, itu untuk menggambarkan apa? Bukan itu untuk menggambarkan, bukan yang sebenarnya. Itu yang dinamakan dengan kalimat yang sifatnya metafora, analogi, yang menggambarkan bahwa apa yang dimaksud disebut sebagiannya, tapi yang dimaksud keseluruhannya. Zikrul ba'di li iradatil kulli. Jadi sebenarnya ingin menggambarkan bahwa proses penciptaan Hawa itu sama dengan proses penciptaan Adam. Dan itu disebut sebagiannya saja. Sama misalnya dengan di dalam ayat Al-Quran misalnya yang menyebutkan kalian tidak boleh memakan misalnya bangkai, darah, dan babi. Orang mengatakan yang makannya saja yang tidak boleh babi itu. Kan kalau kita pakai bikin baju berarti boleh, karena yang dilarang dalam Al-Quran memakannya. Ya kan? Yang disebut hanya memakannya saja. Nah, Al-Quran menyebut memakan itu untuk menggambarkan itulah yang paling sering dilakukan oleh manusia. Aksaru min hal intifa'u. Jadi yang paling banyak proses kemanfaatannya itu adalah dalam kaitannya dengan konsumsi pada saat ayat itu turun.
Karena misalnya industri belum berkembang untuk membuat obat-obatan dari bahan babi, kemudian industri belum berkembang untuk menciptakan misalnya ada tas yang dibuat dari kulit babi. Karena pada saat ayat itu turun itu ya, aktsarul intifa'u fil akli. Jadi pemanfaatan yang paling banyak itu adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan konsumtif. Sehingga para ahli tafsir mengatakan Al-Quran menyebutkan sebagiannya, yang dimaksud adalah keseluruhannya. Ya. Zikrul ba'di li'iradatil kulli. Disebut sebagiannya saja. Di sana disebut dilarang memakannya saja. Tetapi yang dimaksud itu adalah semuanya. Kenapa disebut memakan? Karena pada saat turunnya ayat itu aktsarul intifa, jadi lebih banyak pemanfaatannya yang populer di masyarakat ketika ayat itu turun itu berkaitan dengan konsumsi makan. Tetapi yang dimaksud oleh ayat itu dalam segala hal dilarang. Tidak boleh misalnya untuk membuat sepatu dari babi, dari kulit babi misalnya, tidak boleh misalnya dari lemaknya itu kemudian dibuat obat, dibuat apa, tidak boleh. Karena meskipun yang disebut itu di sana hanya memakannya saja, hanya disebut sebagiannya saja. Demikian pula di ayat yang menjelaskan tentang proses kejadian Hawa misalnya, disebut hanya sebagian, tetapi yang dimaksud bahwa proses penciptaan Hawa dan Adam itu sama. Sehingga kalau membaca misalnya wa khalaqa minha, dan Allah telah menciptakan minha, ya dari apa, dari satu jiwa, dari satu diri itu, zaujah pasangannya, artinya sama proses penciptaan pasangannya ini dengan yang dipasangkan. Adam itu dengan Hawa itu sama proses kejadiannya, sehingga tidak ada istilah misalnya ada laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan. Nah, pemahaman tentang tentang yang awal tadi itu diambil menurut penafsir Rasid Ridha di tafsir Al-Manarnya itu dari dari pemikiran yang berkembang di kalangan orang-orang ahli kitab yang percaya kepada perjanjian lama. Jadi itu yang membuat dia sama. Karena di dalam Islam itu baik laki-laki maupun perempuan itu adalah sama. Nah, itu yang berkaitan dengan posisi laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah atau bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian biasa saling meminta. Jadi ada kecenderungan dalam diri kita ketika kita serius itu kita melibatkan nama Allah. Kadang-kadang ketika kita misalnya ya Karim misalnya, kayak tadi yang paling kalau kita kan sebut sering itu berjanji. Kita menyebutnya lillah, aku serius. Itu sering seperti itu. Nah, orang Arab sering seperti itu. Dan kita juga sering seperti itu. Kita disuruh bertakwa kepada Allah karena kita terbiasa menggunakan nama itu untuk saling meminta satu sama lain. Artinya apa? Kita libatkan Allah itu dalam pri kehidupan kita. Dari pri kehidupan yang paling sederhana sampai pri kehidupan yang paling rumit. Lihatlah orang ketika dia jatuh itu misalnya bilang aduh, nenek kaji. Kalau yang kebiasaannya dia kotor, kalau kebiasaannya dia bagus. Peneliti mengatakan misalnya, mengapa orang kalau jatuh itu mengatakan aduh misalnya. Aduhnya itu kemana? Ternyata aduhnya itu untuk menggambarkan bahwa di dalam diri manusia itu ada ada potensi, ada kodrat diri, fitrah diri yang dia tidak bisa melepaskan keterikatannya dengan yang menciptakannya, yaitu Allah. Tidak bisa dia, sehingga muncul dia dalam ucapan-ucapannya ketika dia terkejut, tidak bisa dia kontrol. Karena itu jangan hanya ketika kita di luar sadar,
kita menunjukkan keterikatan dengan Allah. Tetapi dalam kondisi sadar pun kita harus menunjukkan keterikatan dengan Allah. Kita kan kadang-kadang menunjukkan keterikatan dengan Allah kalau lagi stres. Nenek kaji, makat sing nasibku. Itu kadang-kadang terlontar begitu saja. Tetapi ketika kita dalam kondisi sadar itu keterikatan itu menjadi jauh. Tetapi ketika kita tidak sadar, kadang-kadang kita bolak-balik susah itu kita jawab ya Allah. Ya Allah. Tidak kita sadari. Yang dimaksud di ayat ini bahwa jangan keterikatan kepada Allah itu misalnya dalam hal-hal kita meminta dan lain sebagainya yang melibatkan Allah itu kita munculkan, tetapi dalam kondisi kita mampu mengontrol diri untuk senantiasa pada kebaikan, menjauhi diri dari hal yang tidak baik, itu juga di sana muncul kesadaran kita terikat dengan Allah. Kadang kita ketika berobat saja misalnya kita terlepas dengan Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Kadang kita sering tidak sadar. Saya kalau sudah datang ke dokter ini pasti sudah sembuh. Kan? Padahal ketika kita tidak sembuh-sembuh, kita mengeluh, nenek kaji. Tetapi ketika kita sadar, kita mengatakan, kalau saya sudah datang ke dokter ini, saya pasti sembuh. Kalau teman ini datang, selesai sudah urusan. Kalau dia datang, pasti saya dikasih uang. Jadi sering sekali dalam kondisi kita sadar itu, kita terlepas kaitan kita dengan Allah. Itu yang dikatakan asbaha mu'minan wa amsa kafir. Jadi bisa jadi dia berpagi-pagi ingat dia dengan Allah, ketika siang itu agak lalai, ketika sore lupa sama sekali. Ya kan? Kalau lagi tidak ada uang ingat Allah, tapi ketika punya uang lupa. Kalau sudah ada uang apa sih yang tidak bisa? Kalau sudah ada uang apa sih yang tidak bisa? Tapi ketika tidak ada uang ingat Allah. Nenek kaji seperti itu. Nah, jangan sampai keterikatan kita kepada Allah itu dalam hal kita meminta misalnya itu terjadi hanya dalam kondisi ketika kita di bawah tekanan yang sangat kompleks, ketika kita tidak menyadari sesuatu. Tetapi wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dalam kondisi sadar pun kita punya ikatan dengan Allah. Artinya kembali kepada konsep dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terikat kita keseluruhannya itu dengan Allah itu. Makanya kan ada ungkapan man lam yabda bi bismillah bahwa orang yang tidak memulai suatu perbuatan dengan bismillah itu, maka perbuatan terputus kaitannya dengan Allah, terputus dari kemungkinan dia mendapatkan pahala. Karena itu kalau membaca bismillah itu mengandung ada 3 arti. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya pertama, kita tidak akan bisa melakukan apapun kecuali Allah memberikan kita potensi untuk bisa melakukan. Kemudian yang kedua, kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu meskipun kita punya potensinya, kalau Allah tidak berkehendak tidak bisa. Yang ketiga, membaca bismillah itu adalah untuk mempertahankan kesadaran kita dalam kondisi apapun selalu terkait dengan Allah. Kalau kita kan coba dicek itu, dalam 24 jam itu katakan berapa perbuatan yang kita lakukan yang benar-benar memiliki kaitan langsung dengan kesadaran ingat kepada Allah. Kayak tadi misalnya ketika berobat, nah, kalau saya sudah berobat ke dokter ini insya Allah sembuh sudah saya. Kita sebut insya Allah di sana. Tetapi insya Allahnya itu dia tertutup, tidak muncul sebagai sebuah keyakinan, hanya sebagai narasi penghalus saja.
tidak muncul dari keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Berbeda dengan Nabi Ayub, fa iza maridtu fahuwa yasfi. Fa iza maridtu fahuwa yasfi. Kalau aku sakit pasti Allah yang menyembuhkan. Jadi dalam kondisi dia sakit yang luar biasa itu dia tidak punya sangkutan yang lain-lain, tetap dia mengatakan fa iza maridtu fahuwa yasfi. Kalau aku sakit maka pasti Allah yang akan menyembuhkanku, bukan dokter, bukan dukun dan sebagainya. Kalau kita kadang-kadang sering tersandra keyakinan kita itu, maka diingatkan wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian yang kedua adalah wal arham. Ada yang mengkaitkan al-arham itu dengan dikata bihi, tetapi lebih sehingga dibaca dengan wal arhami. Jadi ada dua bacaan di sana. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arhama atau tasaaluna bihi wal arhami. Karena al-arhami itu dia maktub istilahnya dengan kata bihi itu, sehingga dia dibaca berbaris bawah. Jadi ada dua bacaan ya. Jadi ada dua bacaan, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arhama atau wal arhami. Tapi maksudnya lain. Kenapa saya katakan lain? Kalau dia alladzi tasaaluna bihi wal arhama, kalau dibaca dengan baris atas itu, dan peliharalah ya. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Tetapi kalau alladzi tasaaluna bihi wal arhama itu untuk menunjukkan bahwa ada dua kebiasaan yang berlaku pada kalangan orang-orang Arab. Yang pertama, kalau dia meminta melakukan sesuatu itu biasanya dia kaitkan dengan Allah. Misalnya dia menyebut demi Allah, demi zat Allah. Atau yang kedua, kebiasaan mereka menggunakan nama melibatkan bapak ibu, ternyata alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Jadi kebiasaan mereka kalau meminta itu dia menyebut nama Allah atau menyebut nama orang-orang yang memiliki garis silaturahmi dengan dia, demi nenekku, demi kakekku, itu muncul itu. Kebiasaan orang Arab. Demi demi zat Allah yang aku ada dalam genggamanku. Banyak di bahasa Arab. Yang kedua adalah dia bersumpah menggunakan nama orang tuanya untuk menunjukkan keseriusannya. Demi ibu dan bapakku, saya ini. Jadi itu menyebut itu. Jadi kalau dia dibaca berbaris atas dengan berbaris bawah itu beda. Kalau dia dibaca dengan berbaris atas itu maksudnya dan peliharalah hubungan silaturahmi. Karena kita diciptakan dari satu garis keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Tapi kalau dibaca dengan wal arhami itu, maka di sana yang dimaksud itu, dan takutlah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dengan meminta dan juga menggunakan nama orang-orang yang memiliki hubungan silaturahmi. Jadi beda. Nah, dari dua versi bacaan ini, sebagian besar para ahli tafsir itu membaca dengan baris atas. Alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Tapi ada satu bacaan lain yang membaca dengan wal arham. Kemudian innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian itu selalu Maha mengawasi bagaimana kita menjalankan kepatuhan kita, mengawasi bagaimana kita melangsungkan kehidupan silaturahim kita sebagai sesama manusia, bukan lagi hanya sebagai sesama seiman, tetapi sebagai sesama manusia. Jadi itu yang yang
disebut di ayat ini, sehingga di ayat pertama itu sudah mengarah bagaimana kita bisa membangun kesatuan atas dasar pandangan adanya tauhidun nas, kesatuan kemanusiaan yang berasal dari Adam dan Hawa. Nah, itu gambaran yang dapat kita yang dapat kita ambil kandungan makna dari ayat pertama di surat An-Nisa ini. Selebihnya nanti kita dalam sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.